Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-silent semua kah suaranya? Hidupkan suaranya, nak. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak. Selamat pagi. Kita berdoa dulu karena kita masih diberikan umur panjang, bisa bertemu walaupun di dunia maya ya. Ya. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas atau dengan menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, jadi sebelum saya mulai materi hari ini, ya, yang kita akan pelajari ini bahagian daripada matriks. Barangkali sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku itu tentang matriks. Nah, saya tanya dulu sebelum kita belajar, apakah sudah sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Saya cek dulu kehadirannya, walaupun masih ada yang baru berapa orang ini, nak? Iya. Atau sebentar dulu saya cek ya, karena masih ada yang belum. Yang hadir di sini Andi Nurpadilla mana? Andi Nurpadilla. Hadir tadi Andi Nurpadilla. Aditi, bukan. Ita Patmasari. Ita Patmasari, naikkan tangannya. Mana? Ita Patmasari. Muhammad Fadli. Mana Muhammad Fadli? Belum muncul fotonya. Nur Evi Selviana. Selviani. Nur Evi Selviani, hello. Nah, kemudian ini saya lihat saja di sini ya. Nur Sadah. Kemudian Sulpiani. Iya, Sulpiani. Tasmiana. Tasmiana. Vera Carlina. Vera Carlina. Iya. Widianti Anggriani. Hadir? Ya. Halo. Yang lainnya siap lagi yang masuk? Ya. Jadi yang lain cepat-cepat masuk ya, nak ya. Ya. Sementara ditunggu temannya. Kemudian sebelum kita memasuki materi, ya. Sebelum kita memasuki materi, kita harus ingat kembali materi-materi yang pernah kita pelajari tentang matriks, ya. Masih ingat matriks itu ada namanya ordo 2x2. Ada juga ordo 3x3, ada juga ordo 2x3 ya. Saya mau tanya dulu, matriks yang ordo 2x3 itu yang artinya apa? 2x3. 2 itu merupakan apa pada matriks? Baris atau kolom? Kolom. Kolom. Yang lainnya? Yang lain? Misalnya ordo 2x3. 2 itu apanya? Baris atau kolom? Ya. Yang baris itu ke kanan ya. Kolom itu ke bawah. Yang baris, 2 itu apa, nak? Yang lain? Tidak usah ragu menjawab. Baris, ya. Dahulukan baris kali kolom, ya. Nah, tidak apa-apa dilupa, tapi mulai hari ini jangan lupa lagi ya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita menyebut matriks itu 2 kali 3, maka didahulukan baris kali kolom. Maka 2 itu barisnya. Jadi dia merupakan 2 baris, kemudian 3 itu adalah 3 kolom. Ya. Jadi matriks misalnya 2 kali 2, berarti dia mempunyai berapa baris? 2. Oke. Kemudian kolomnya mempunyai berapa kolom? 2. 2, pintar sekali ya. Saya kira semua yang hadir di sini tidak ada lagi yang boleh salah ya, Nak. Nah, kemudian materi ini yang kita akan pelajari adalah mencari determinan matriks berordo 2 kali 3. Sorry, 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kemudian setelah nanti kita mencari determinannya, maka kita cari lagi inverse-nya. Karena sebelum mencari inverse harus lebih dulu kita cari determinan. Karena determinan ini akan digunakan pada nanti mencari inverse ya. Jadi yang dipelajari hari ini adalah mencari determinan dan inverse ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Ya. Nah, hubungannya materi ini dengan materi selanjutnya, ini matriks bisa digunakan mencari nilai X dan nilai Y pada persamaan. Ya, pada persamaan. Persamaan linier. Umpamanya 2X tambah Y sama dengan 10. Maka X dan Y-nya ini bisa didapat dengan melalui matriks. Ya. Tapi itu nanti lain kali kita ajarkan. Yang saya ajarkan di sini hanya dasarnya saja dulu. Mencari determinan dan inverse berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke? Ya, ada juga di buku paket, Nak. Ada juga di di YouTube. Ada nanti di sini saya perlihatkan HTTP-nya ya. Nah, kemudian tujuannya materi ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa bisa juga mencari nilai X dan nilai Y. Nah, misalnya suatu perusahaan kue umpamanya, misalnya ada berapa kue umpamanya donat, kemudian apa ya yang lain kue bolu, donat itu dianggap sebagai YX atau bolunya sebagai Y, 2X tambah ini bisa digunakan dengan matriks ya. Nah, kemudian indikatornya atau kompetensi yang akan dicapai nanti kita di sini, setelah kita nanti belajar, semua anak-anakku sudah bisa mencari determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke? Bisa semua? Ya. Nah, jadi metode belajar yang kita tempuh sekarang kan biasanya dibagi dengan kelompok ya. Tapi hari ini saya tidak bagi dengan kelompok, berhubungan karena masih kurang yang hadir, mungkin signalnya kurang baik di rumahnya, atau mungkin ada halangan lain. Kemudian tidak apa-apa individu, karena materinya gampang saja ya. Yang penting diperhatikan nak ya, perhatikan. Saya coba perlihatkan dulu materinya. Nah, ini. Determinan ordo 2 kali 2. Saya jelaskan dulu ya. Nah, itu kalau menuliskan matriks harus huruf besar ya. Kemudian ada tertulis ini, ada tertulis 2 kali 2. Yang artinya 2 baris, itu di atas baris pertamanya adalah 21. Terus baris keduanya yang mana? 34. Iya, 34.
Kemudian ini ada 2 kolom. Kolom pertama, siapa yang bisa sebutkan? 23. Yang lain? Ya, 23. Yang lain lagi? Kolom kedua? 24. 1, 4. Pintar sekali anakku. 24. Nah, ya. Kemudian, kalau mencari determinan A, ya, itu biasa disingkat dengan det A. Kemudian, kadang juga ada garis-garis panjang seperti ini. Tapi tidak ada lengkungannya ya. Kalau ada lengkungannya berarti itu matriks. Kemudian ini kalau panjang saja, ini panjang-panjang sedikit, ini seperti angka 1. Nah, berarti kalau ada tulisan seperti itu ya, determinan A. Ya, mencari determinan A. Nah, di sini ada yang namanya diagonal samping, ada yang namanya diagonal utama, ya. Yang diagonal utama siapa yang bisa sebutkan? 2 kali 4. Ya, 2, 4 itu diagonal utama. Diagonal samping yang mana, nak? 1, 3. 1 kali 3. Ya, pintar sekali. 1, 3. Ya. Nah, jadi untuk mencari determinannya, rumusnya bagaimana? Caranya bagaimana? Perkalian diagonal utama dikurang dengan perkalian diagonal samping. 2. Nah, maka Oh, samping. iya, utama dulu baru samping ya. Yang diutamakan dulu kalau mau mengingatnya bahwa utama dulu baru samping, diutamakan yang utama baru dikesampingkan yang samping ya. Nah, jadi perkalian diagonal utama dikurang dengan perkalian diagonal samping. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini matriksnya 2, 1, 3, 4. Maka determinan A adalah 2 kali 4 dikurang 1 kali 3. Hasilnya sama dengan 5. Ya. Maka determinan A, matriks A di sini sama dengan 5. Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa. Gampang toh? Iya. Iya, gampang sekali. Nah, kalau tadinya memang tidak ketahui tentang determinan, sekarang kita sudah belajar, maka kita sudah paham semua ya. Ya, saya harap jangan dilupa ya. Nah, setelah mencari determinannya, barulah bisa dicari matriks inverse-nya ya. Jadi kalau mau mencari inverse harus pahami dulu determinan karena determinan itu digunakan untuk mencari inverse ya. Coba dibaca dulu sedikit ini materinya nak. Iya. Nah, dibaca dulu materinya sedikit ini. Bisa dibaca? Ya, bisa, Bu. Iya. Apalagi yang diperlukan untuk mencari inverse? Adjoin. Iya, adjoin. Adjoin-nya bagaimana cara mencari adjoin-nya? Sudah ada diperlihatkan di situ, tapi bagaimana caranya? Kira-kira perubahannya apa itu? Ditambah minus. Ya, ada yang ditambah minus. Perhatikan dulu diagonal utama. Diagonal utamanya, matriks A berapa? 2. Ya, 2. 2 berapa, nak? 2. Diagonal utama yang ini. Diagonal utamanya ini, coba lihat. Ya. Berapa diagonal utamanya? 2 kali 4. Ya, tidak usah sebutkan kalinya. Jadi 2, 4. Ya, diagonal utamanya 2, 4. Terus adjoin-nya? Diagonal utamanya menjadi berapa? 42. 42. Diapakan itu sehingga menjadi 42? Dibalik. Iya. Ditukar tempatnya saja. Jadi mencari adjoin, diagonal utama diapakan? Ditukar. Ya, ditukar tempatnya saja.
Gampang tak? Nah, Iya. tapi yang penting diingat. Nah, diagonal utama ditukar tempatnya, kemudian diagonal sampingnya. Berapa diagonal sampingnya ini? 1,3. Iya, 1,3. Menjadi bagaimana? Minus 1. Minus 3. Iya, minus 3, minus 1, minus 1, minus 3. Apa perubahannya? Ditambah minus. Tambahkan minus. Iya, diubah. Diubah menjadi min. Iya, Negatif. diubah tandanya saja. Ditukar tempatnya ya. Iya. Ya, jadi diagonal sampingnya tidak ditukar tempatnya, tapi diubah tandanya. Kalau tadinya dia positif, menjadi negatif. Kalau umpamanya di sini negatif, maka menjadi positif, ya. Positif. Nah, siapa yang bisa sebutkan lagi bahwa diagonal utama diapakan? Diagonal utama Iya, diagonal sampingnya, diagonal sampingnya. diubah. Iya, diubah tandanya itu saja. Nah, jadi ini ada untuk mencari inverse-nya. Nah, inverse itu biasa disimbolkan dengan A pangkat min 1. Pangkat minus. Iya. Jadi kalau matriks itu inverse daripada matriks, asalkan ada dilihat seperti ini, A pangkat min 1, berarti itu inverse dari A. Ya. Jadi untuk mencari inverse dari A, coba perhatikan ini. Coba perhatikan ini. Iya. Ini ada saya tuliskan 1/2 kali 4 dikurang 1 kali 3 dikali 4 min 1 min 3, 2. Nah, siapa yang bisa sebutkan ini? Apa ini? Ya. Ya. Oke. Diagonal samping yang mana, Bu? Ini dulu, seperapa. Nah, ini seperapa. Diagonal utama. Ya, Diagonal seperapa. utama Apa namanya ini? Apa namanya ini? 2 kali 4 dikurang 1 kali 3. Apa tadi? Di atas. Inverse. Ya, inverse. Mencari inverse adalah Kurang 1 kali yang 4 dikurang 1 dikali 2 Iya. dikali 3. Ini didapat dari mana ini? Dari yang utama dan diagonal samping. Ya, ini determinan matriks A. Ya. Nah, jadi determinan A. ya, jadi determinan matriks A dikali dengan apa namanya ini? Matriks inverse Determinan A. Ya, determinan matriks A dikali adjoint samping. Ya, adjoint. Tidak usah sebutkan sampingnya, nak. Ini adalah adjoint dari matriks A. Jadi determinan A kali adjoint, ya. Nah, jadi ini hasilnya tadi berapa? Ada di atas 5. Nah, maka 1/5 kali adjoint. Nah, setelah didapat ini adjoint, maka ini dikali masuk. 1/5 dikali masuk. 1/5 kali 4 berapa? 4/5. 4/5. Kemudian dikali lagi. 1/5 kali min 1. Ya, Kak. Ya, 1/5 kali min 1. 1 kali min 1 min 1/5. Kemudian 1/5 kali min 3. Min 3/5. 1/5 kali 2. 2/5. Nah, maka inilah inverse-nya. Sudah didapat inverse-nya. Ya. Berarti sudah mengerti ya? Ya. Iya, Bu. Cara mencari inverse daripada ini ordo 2 kali 2. Tapi kalau ordo 3 kali 3 beda lagi.
ya. Nah, tapi semua gampang, yang penting di situ mau memperhatikan, ya. Nah, kemudian ini sudah dapat inverse-nya. Bagaimana? Tadi memang sudah bisa atau belum? Sebelum kita belajar ini, apakah anak-anakku memang sudah bisa mencari inverse matrix atau belum? Ya, Widianti Anggriani. Ya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, apa memang sudah bisa mencari inverse atau belum? Belum, Bu. Belum. Setelah kita belajar, apakah kamu sudah bisa? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Nah, itu namanya belajar, nah. Karena belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, oke. Nah, kalau begini caranya semua belajar, semua bisa. Ya, nah, tidak ada yang sukar, nak. Di matematika tidak ada yang sukar. Yang penting kita mau pahami, belajar, ya. Nah, jadi itu tadi caranya. Saya ulangi lagi, mencari determinannya. Iya, diagonal utama perkalian diagonal utama dikurang dengan perkalian diagonal samping, ya. Nah, untuk mencari inverse harus ketahui determinannya, kemudian mencari adjoint karena digunakan dalam rumus itu. Nah, simbol daripada inverse A pangkat min 1, ya seperti ini. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, coba perhatikan. Ada soal latihan yang saya berikan. Tentukan determinan dan inverse dari matriks berordo 2 kali 2 di bawah ini. Matriks P 1 min 2 3 5. Coba dikerjakan di kertasnya secepatnya, ya. Karena kita diburu waktu. Ya, determinannya dulu disebutkan berapa. Kemudian inverse-nya berapa. Seperti tadi. Salin dulu ini. Matriks P 1 min 2 3 5. Tentukan inverse-nya. Tentukan dulu determinannya. Kemudian tentukan inverse-nya. Persis sama dengan tadi. Saya, Bu, 11. Ya. Berapa, nak? Determinan A 11. Determinan A 11. 11. Ya. Ya, kemudian cari lagi inverse-nya. Ya, Bu. Cari dulu adjoint-nya. Ya. Determinannya sama dengan 11. Determinannya sama dengan 11. Ya. Nah, kemudian cari dulu adjoint-nya, baru gunakan rumusnya, mencari inverse-nya. Mana? Dapat? Gimana, dapat? Bu. Ya. Kenapa, nak? Kenapa? Ya, siapa yang bisa sebutkan inverse-nya? 1, 2, 3. Ada yang sudah dapat? Determinan kali adjoint. Sudah, Bu. Ya, berapa, nak? Naikkan dulu tangannya, mana yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Kalau tadi determinan A, Bu, berapa jawabannya tadi, Bu? 11? Ya, 11 determinan P, matriks P. 11. Kemudian? Kalau inverse-nya langsung dijawab jawabannya, Bu. Iya, bisa, nak. Langsung dengan jawaban. Jawaban saya 5/11, 2/11,
-3/11, 1/11. Iya, siapa tadi yang menjawab itu? Widianti Widianti? yang ini, Bu. Oh, Widianti. Iya. Oke, jadi jawabannya benar sekali. Yang lainnya bagaimana? Semua sama? Kita kembali ke materi. Ya, mungkin semua bisa, hanya mungkin faktor waktu lambat ya. Nah, jadi ini matriks P-nya, determinannya sama dengan 11 tadi seperti yang disebutkan temannya. Kemudian ini ADJ-nya, adjoint-nya, dan ini adalah inverse-nya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ya, ada yang kurang jelas? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi untuk matriks berordo 3x3. Nah, ini agak rumit sedikit, tapi tidak susah. Ya, hanya banyak saja embel-embelnya, tapi tidak susah. Semua gampang. Bagaimana ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut dengan determinan ordo 3x3. Ya. Nah, seperti yang tadi waktu kita pertama masuk belajar, ya. Nah, kemudian untuk mencari determinan daripada matriks A ini, kalau misalnya berordo 3x3, beda dengan 2x2 tadi, beda. Ya. Ini mencari determinannya, matriks yang ini ditambahkan kolom pertama dan kolom kedua di belakangnya. Jelas dilihat di kolom pertama dan kolom kedua di belakangnya, seperti yang tertera di gambar. Gimana? Paham? Paham, Bu. Ya, itu ditambah. Kemudian diagonal utama yang pertama 2, 1, 1, seperti ini ada tanda panah garis, ya. Nah, berarti 2 kali 1 kali 1, ya. Tunggu dulu. Barangkali ada yang salah ketik di sini. Ada yang salah mungkin. Salah cetak. Iya. Mungkin 4 di sini ya. Ya. Mungkin saya yang salah di sini, angka 1 tertulis. Walaupun itu sebenarnya angka 4, Nak ya. Jadi saya ubah dulu ini. Aduh. Ini 4 ya. 4, 4, 4. Mana angka 4? Tidak bisa. Ya, tidak apa-apa Nak ya. Nah, jadi, oh ini yang mungkin tidak bisa karena ada tandanya.
Ya, hilangkan dulu garisnya itu. Salah ketik. Iya. Sudah bisa diubah. Empat. Tunggu dulu ya. Maaf kalau ada yang salah ketik ya. Nah, jadi ini perkaliannya adalah 2 kali 1 kali 4. Ya. Ditambah dengan 4 kali 2 kali 2 kali 1. 1. Ditambah lagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 2. kali 2. Kemudian bagaimana dengan diagonal sampingnya? Ya, dikurang. Ya. Dikurang. 3 kali 1 Kali kali 1 kali 2. 2. Kali 2. Nah, ditambah lagi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Ya, ditambah lagi 4 kali 3 4 kali 3 kali 1. ya. Tadi karena 1 di sini, maka di sini tertulis 1. Bagaimana tadi itu? Lebih baik saya ubah ke 1 ya, supaya ini. Atau biarlah dulu begitu, ya. Jadi ingat, ini 1 di sini. Atau biarlah dulu sini 1. Ada, ya. Jadi anggaplah di sini 1, berarti ini 1. Yang jelasnya kamu sudah tahu ya. Ya, kemudian perkaliannya ini 8 kali 2 kali 4 8, 4 kali 2 8, 3 kali 3 kali 2 18. Dikurang dengan 6 kali 8 kali 12 ya, ini dikurang dengan ini perkaliannya. Kemudian 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian ini adalah 12 ya. Kemudian ini lagi ditambah menjadi 34 dikurang dengan 26 sama dengan 8 ya. Walaupun ada yang salah ketik di sini ya. Nah, kemudian maka determinan matriks A sama dengan 8. Iya, kita anggap dulu 8 ya. Nah, jadi untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3 harus dicari juga adjoint-nya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke adjoint, saya mau tanya dulu bagian di sini untuk mencari determinannya. Apakah semua sudah bisa? Insya Allah. Iya. Nah, kemudian mencari adjoint-nya, kita pakai dengan cara kofaktor, ya. Dengan cara kofaktor, saya perlihatkan, ya. Umpamanya menentukan ADJ atau adjoint dari matriks ordo 3 kali 3 dengan cara kofaktor, ya. Jadi sengaja saya ubah tadi menjadi 1 supaya tidak terlalu banyak perkaliannya, nak ya. Ya. Nah, jadi mencari kofaktor, dicari dulu minor. Ada yang namanya minor, ada yang namanya kofaktor, ya. Nah, kemudian perhatikan baik-baik ini. Ini rumit kelihatan, tapi tidak susah, ya. M11 minor 11. Minor 11 artinya ini 11 ini adalah baris pertama, kolom pertama. Minor daripada 11. Artinya ini ada garis, jangan ambil baris pertama dan jangan ambil kolom pertama. Maksudnya bisa begini. Ya, tutup baris pertama dan tutup juga kolom pertama. Maka muncul 1 2 2 1. Ya. Kalau misalnya ini 2 4 3 2 3 2 ditutup, maka yang muncul hanya 1 2 dan 2 1. Ya? Iya. Iya. Nah, itu dicari, itu determinan. Maka M11 adalah determinan 1 2 2 1. Oke? Ya. Nah, itu adalah M11-nya, maksudnya minor 11
Maka determinan 1, 2, 2, 1. Jadi kofaktornya berarti K11 ya. Jadi ini minor 11 berarti K11 lagi dicari. K11 sama dengan min 1. Ini min 1 ketentuan. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Gimana ambil 1 tambah 1? Ya. Ini entry-nya. Ya. Ini kolomnya. Berarti min 1 ini min 1 ketentuan ya. Ketentuan. Nah, ini min 1 pangkat 1 tambah 1. Di mana ambil 1 tambah 1 ini? K11. Kofaktor 11. Dikali dengan determinan 1, 2, 2, 1. Kita ambil tadi dari minornya. Ya. Iya. Nah, kemudian sama dengan min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 sama dengan berapa? Ya, Bu. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 sama dengan berapa? Min 1 kali min 1. Iya? Iya. Putus-putus. Min 1 kali min 1 sama dengan? Min 1 pangkat 2. Iya, min 1 pangkat 2 artinya min 1 kali min 1 sama dengan? Min 1. Min kali min? Min. Positif. Ya, positif. Berarti positif 1. Min kali min sama dengan positif. Min kali positif sama dengan? Min. Min. Positif kali negatif sama dengan? Positif. Min. Positif kali positif sama dengan? Positif. Positif. Jadi, yang sama kali yang sama adalah positif. Min kali min positif. Positif kali positif, positif. Tapi min kali positif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Ya. Satu yang beda berarti negatif semua. Ingat itu. Nah, kemudian, kalau dia pangkat genap, ya nanti kau lihat sendiri nanti. Ya, berarti min 1 pangkat 2 kali determinan 1, 2, 2, 1. Berarti 1 kali. Apa tadi determinannya? 1 kali 1 dikurang Kali 2. 2 kali 2. Iya. Iya. Maka ini 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Berarti 1 kurang 4, berapa? Ya. Min 3. Min Ya, 3. 1 kali min 3 sama dengan? Min 3. Min 3. Maka sudah didapat kofaktor 11 sama dengan min 3. Ya. Ya. Berarti adjoint sudah ada 1, yaitu entry 11, yaitu min 3. Nah, begitu seterusnya. Kemudian cari lagi M12. Maksudnya M12, baris pertama ditutup, kolom kedua ditutup. Ya, seperti ini. Baris pertama ditutup, kolom kedua ditutup. Maka muncullah berapa? 2, 2, 1. Iya. Maka determinan 3, 2, 2, 1. Nah, untuk itu langsung dicari kofaktor 1, 2. Yaitu min 1 pangkat? 1 pangkat 1 tambah 2. Iya, 1 tambah 2. Karena 1 tambah 2 didapat dari di sini. 1 tambah 2. Min 1 pangkat 3. Berapa hasilnya? Min 1 Min 1 pangkat 1 tambah 3. Sama dengan? positif 3. Ya. Min 1 kali min 1 berapa? Min 1. Positif 1. Ya, positif 1. Positif 1 kali min 1. Negatif 1. Iya, negatif 1, nak. Ya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau dia yang bernilai min itu, kalau dia pangkat genap, maka dia menjadi positif. Positif. Kalau dia berpangkat ganjil, maka hasilnya Negatif. negatif, ya. Sip. Ya. Jadi di sini
cari lagi determinannya ini. Maka 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Maka didapat min 1 kali 3 kali 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan 1. ya 1. Berarti K12 kofaktor 12 sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan lagi di bawahnya. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini. Cari dulu minor 13. Ya. Kamu lihat ada kotak-kotak yang belum terisi? Ada, Nak? Kita lihat di Ada, materinya. Bu. Iya, Ah, Bu. silahkan kamu isi itu di bukunya masing-masing. Silahkan kamu isi. Iya. Ini sebagai latihannya. Ya. Ini. M11 berarti ditutup baris pertama dan kolom ketiga. Maka muncullah yang mana? Ini tolong diisi semua ini. Maka didapatlah K13. Iya. Jadi saya sebutkan dulu ini K21. K21 berarti nanti kamu dapat di M21. Sengaja saya tidak tuliskan supaya kamu cari sendiri. 21 artinya baris kedua ditutup dengan kolom 1 ditutup. Ya, kalau ditutup itu mana yang muncul? Itu yang ditulis sebagai K21-nya atau M21-nya. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Ya, sebelum dikerjakan ada pertanyaan yang mau dikerjakan ini? Iya, Bu, ada, Bu. Yang mana, Nak? Yang di minor M12, Bu. M12. M12 berarti yang tadi. Ye, kenapa? 12. Yang penjumlahannya, Bu, tadi karena putus-putus, Bu, jadi tidak mengerti. Oh, iya. Yang ini. Yang Bu, ini, Nak. yang Minor pas K12. K12. Iya, Bu. Iya. Ini K12 didapat dari M12. Maksudnya minor 12. Minor 12 berarti yang ditutup baris pertama, kolom kedua. Ya. Kalau itu ditutup, maka muncullah ini angka hanya muncul 3 dan 2 dan 2 dan 1. Ya. 3, 2, 2, 1. Nah, ini determinannya nih, kasih tanda determinan garis panjang ke atas ya. Nah, kalau minornya cukup sampai di sini dicari, baru dicari kofaktornya. Kofaktor 1, 2 sama dengan min 1. Ini ketentuan min 1. Min 1 pangkat 1 tambah 2. Di mana ambil 1 tambah 2? Yaitu ini 1, 2. Ini bukan 12 ya, tapi 1, 2. Maksudnya baris pertama, kolom kedua. Berarti min 1 pangkat 3. Ya. Paham? Dikali dengan determinan 3, 2, 2, 1. Yang minornya tadi. Ya. Kemudian, min 1 pangkat 3. Tadi saya katakan kalau pangkat 3 hasilnya adalah min positif. Positif. Ya. Min kali min. Positif. Min kali Positif. kali min. Positif. Berarti kalau min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 kali min 1. Positif. Positif. 1. Nah, 1. kali min 1. Min 1. Ya. Jadi kalau pangkat ganjil itu hasilnya minus ya. Ya, jadi di sini min 1. Nah, kemudian kali dengan determinannya ini. Determinannya ini adalah 3 kali 1. 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Ya, 3 kali 1 sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kurang 4 berapa? Min? Min Min 1.
Min 1. Min 1. Nah, tadi ada min 1 di sini. Min 1 kali hasilnya tadi ini adalah min 1. Ya? Iya atau tidak? Ya. Ya. Ya, Bu. Jadi min 1 kali min 1 sama dengan 1. 1. Ya. Berarti K12 kofaktor 12 adalah 1. Oke? Ya. Ya. Coba saya perlihatkan lagi ini tugasnya. M13. Berarti ditutup baris pertama, kolom ketiga. Ketiga. Iya. Jadi silahkan kamu isi nak semuanya ini. Silahkan. Kalau ada kendalanya boleh bertanya sama temannya. Kalau tidak bisa jelek signalnya bertanya saja sama ini. Oke, silahkan dikerjakan. Dipercepat ya nak. Iya. Gampang. Cari dulu M-nya, minornya. Ya, kalau minornya K13 sudah ada. Minornya ini K21. Pasti bisa. Semangat. Berikanlah jawaban. Uraikanlah simpulan. Ya. Jadi harus kamu berikan jawaban. Sudah tadi materinya? Disalin. Saya kembali ke materi supaya kamu bisa lihat. Oke. Jadi nanti yang saya tanya isi terakhirnya ya, terakhirnya nanti ini saya tanya.
Sudah ada yang dapat K13? Ya, Bu. Ya. K21? Ya, Bu. Ya. K22? Proses, Bu. Proses. Iya. Tapi gampang toh? Bisa, Ji? Ya, Bu. Iya. Waktu kita masih ada 30 menit, tapi masih ada materi. Mencari inversnya. Mana bisa? Jadi ini baru mencari adjoint ya. Kalau tadi determinannya sudah ditambahkan kolom pertama, kolom kedua di sebelah kanannya. Kemudian ini mencari adjoint-nya, posisi adjoint ADJ-nya.
Sudah ada yang dapat sampai kofaktor 33? Sedikit lagi, Bu. Iya, saya tunggu. Ya. Finish. Ayo finish. Ingat tadi kalau berpangkat positif berpangkat genap menjadi positif. Berpangkat ganjil tetap negatif. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sudah dapat yang lain? Sudah. Sudah dapat sampai kofaktor 33? Ya. Iya. Coba sebutkan di sini berapa kofaktor 13? Berapa hasilnya? 3122. 3122. Apanya itu, Nak? Oh, saya buku faktor, Bu. Iya. Kofaktor 13 hasil terakhirnya berapa? Satu angka. -4 saya, Bu. -4. 4. Ya, siapa yang dapat 4? Ini persoalan tanda saja mungkin. Kalau pangkatnya pangkatnya genap berarti positif. Oh, 4. Ya, 4. 4, Ya, Bu. betul. Kofaktor 21. Berapa hasil -2. terakhir? Du. Du. Min 2, Bu.
Oh, saya 2 Ya. saja, Bu. Ya. Min Tutup baris kedua, kolom pertama. Ya. Berapa didapat, Nak? Yang berapa, Bu? Ditanyakan. K21. Oh, saya Bu 2. K2. Ya. K21. Yang lain? K21. Berarti ditutup baris kedua dengan kolom pertama. 43. Berarti tersisa 43. 2. 43. 2 berapa? 21. 21. Ya, 21. Berarti min 1 pangkat 3. Berarti hasilnya min 1. Min 1 kali 4 kali 1 dikurang dengan 3 kali 6. 2. Ya, 3 kali 2, 6. Ya. 6. Berarti 4 kurang 6 sama dengan Min 2. min Min 2. 2. Ya, berarti min 1 kali min 2 sama Ya, Bu. dengan Min 2. 1 kali min 2. Min 2. Ya. Min 2. Jadi, berapa tadi didapat, Nak? Min 2. 2. Oke. Nah, jadi selanjutnya semuanya sudah bisa dapat? Sini min 2. Karena tadi ada yang salah ini. Di sini min 2 juga ya. Ya, Bu. Min 2. Iya. Kemudian K22 berapa didapat? K22 4, Bu. 4. K22 4. K23 4 juga, Bu. Bukan, min 4. min 4. Tunggu dulu, saya periksa. K berapa tadi? K22. Tadinya didapat di sini K13. Berapa tadi didapat? K13? 4. Min Ya. 4 ya. 4. 4. Aduh. Iya. Sudah dapat semua sampai K33? Sudah dapat semua? Iya. Kalau sudah dapat semua sampai K33, maka itu adalah adjoint-nya. Ya. Maka itu adalah adjoint-nya. Jadi mulai tadi yang pertama, K1 berapa tadi? K13. 3. Bukan. K11. K11 mulai dari K11 ya, K11 tadi min 3 ya. Ditulis di sini. Ya. Ini adjoint-nya. Kemudian K12 berapa tadi didapat K12? Berarti di sini. Ya. 1. Ya. Kemudian K13. Iya, di sini. Baris pertama, kolom 4. ya ketiga. Kolom 4 ya. Nah, jadi untuk K isi daripada ini adalah K. Jadi semua harus isi K13. K13 di sini isinya. Ya. Nah, kemudian di sini isinya yang mana? K2 1. K21. Ya, K21. Berapa K21. di sini K21? Min 2. Min 2. Ya. Kemudian ini K didapat dari K22. 22. Ya, ini K23. Ya. Ini K berapa ini?
K31. Iya, K31. 31. Ini K berapa? K32. 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 Ini berapa? K33. Iya, semua tadi hasil yang didapatkan diisi di sini, maka inilah adjoint-nya. Adjoint daripada ordo 3 kali 3. Sudah bisa semua dapat adjoint? Ya. Kalau ini tadi ada yang salah kali di sini, saya lupa ubah. Ya. Sekarang kalau sudah dapat adjoint-nya, maka kita mencari inverse-nya, ya. Inverse-nya seperti tadi rumusnya adalah A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint A, ya. Ya, maka A pangkat min 1 artinya A inverse. Kemudian tadi kalau ada 8 didapat determinannya, maka 1/8 dikali tadi adjoint yang kamu dapat. Ya, adjoint yang kamu dapat. Di sini ada yang salah kali di sini ya. Jadi nanti kamu ulang kembali di rumah. Ya. Nah, setelah didapat dituliskan adjoint-nya, sama dengan caranya tadi ordo 2 kali 2. Contohnya 1/8 kali min 3 sama dengan min 3/8. Ya. 1/8 kali 1. Isinya di sini. 1/8. Ya. Jadi silahkan isi semua di sini sesuai adjoint yang kamu dapat. Sesuai adjoint yang kamu dapat. Karena mungkin beda dengan di sini. Sesuai adjoint yang kamu dapat, maka itulah inverse-nya. Ya. Maka itulah inverse-nya. Jadi saya ulangi, untuk mencari determinan ordo 3 kali 3, bagaimana tadi? Ada aturannya? Ditambahkan kolom pertama dan kolom kedua di belakangnya. Kemudian dicari diagonal utamanya. Perkalian diagonal utama ditambah perkalian diagonal utama ditambah perkalian diagonal utama karena 3. Kemudian dikurang dengan perkalian diagonal samping. Dikurang lagi dengan perkalian diagonal samping. Dikurang lagi dengan perkalian diagonal samping. Atau boleh dikurung perkalian diagonal dikurang dengan perkalian diagonal samping ditambah perkalian diagonal samping, ditambah perkalian diagonal samping. Maka hasilnya itu adalah determinan. Ya, untuk selanjutnya mencari A inverse, maka harus cari adjoint dengan melalui mencari minor dan kofaktornya seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya. Kemudian setelah dicari adjoint-nya, maka sudah dapat dicari inverse-nya. Ingat rumus inverse, seperdeterminan kali ADJ. Ya? Ya. Seperdeterminan kali ADJ. Jadi hasil terakhirnya di sini. Jadi isi sesuai dengan yang kamu dapat dengan di sini. Maka itulah inverse-nya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Semua sudah bisa? Oke, maka bisa. Untuk itu semua materi sudah selesai, maka kita harus mencari kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, matriks ordo 2 kali 2 bagaimana? Kita mengarahkan ke rumus. Ya, kita mengarah ke rumus, kita sama-sama mencari kesimpulan bahwa umpamanya entry daripada matriks itu saya ganti dengan A, B, C, D, maka determinan
matriks A ordo 2 kali 2 sama dengan rumusnya bagaimana? Di titik-titik itu. Ini kesimpulannya bahwa A kali D. D dikurang B B kali. kali C. Iya, selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah, jadi ini rumusnya untuk matriks ordo 2 kali 2. Ya. Nah, kesimpulan berikutnya untuk berordo 3 kali 3. Ya. Kalau kita ganti dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka di sini A, E, I bisa isi semua di sini? Iya, Bu. Ya, bisa. Kalau bisa, kita lanjut. Nanti di rumah diisi ya. Nah, kemudian ini hasil terakhirnya ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa untuk mencari inverse adalah seperdeterminan kali apa nak? EADJ atau adjoint. Nah, sebelum kita akhiri materi, maka saya kasih PR, semua disalin dulu ini nak. Tentukan inverse dari matriks ini, P. Tentukan inverse dari matriks Q. Ya, tulis dulu ini sebagai PR-nya. Ya, sebagai PR-nya. Sudah? Ya, sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk materi selanjutnya adalah menentukan nilai X dan nilai Y pada persamaan linier dengan menggunakan determinan matriks. Ya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa materi ini bisa digunakan untuk mencari nilai X dan nilai Y pada persamaan linier. Jadi materi selanjutnya menentukan nilai X dan nilai Y pada persamaan linier dengan menggunakan determinan matriks ya. Oke. Tadi sudah. Ada juga saya tugaskan, bisa dilihat di YouTube, ada itu kalau mau mencari ada di sini HTTP-nya. Kalau mau mencari di YouTube itu ada, ditindih saja, dicari saja determinan ordo 2 kali 2, determinan ordo 3 kali 3, inverse ordo 2 kali 2, inverse ordo 3 kali 3. Semua ada penjelasannya di sini. Oke, semua sudah rileks? Tidak ada lagi tegang-tegang? Nah, untuk menghilang tegang ya? Tidak. Ya, untuk menghilangkan ketegangan, marilah kita refleksi sejenak. Tadi semua sudah selesai. Ya, saya melantunkan sebuah lagu. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan. Ada yang bisa ikut? Biar senang rasanya setelah belajar online. Tidak mungkin, ketawa ya, tidak mungkin kau lupa materinya tadi, karena guru dan siswa sangatlah bahagia. Kita berdoa untuk hilangkan COVID. Tuhan, hilangkan COVID-19 agar kami bahagia. Tuhan, musnahkanlah corona agar hambamu sehat semua. Terima kasih, amin. Nah, sebelum kita berpisah, kita membacakan Al-Fatihah untuk menutup materi ini. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke? Semoga semua sehat selalu. Ingat PR-nya ya.
Ya, Oke, Bu. terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Bu. Dadah semua. Bu. Ngetirnya ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.